Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tentunya kita masih membahas mengenai bipolar. Nah, tadi sempat menyinggung ya bahwa ada faktor lingkungan nih dokter, dan juga pertanyaannya adalah apakah kita nih sebagai diri sendiri bisa untuk membentengi diri untuk terhindar dari penyakit bipolar ini? Oke, kita jelaskan lagi ya. Baik dokter. Lanjut. Oke, kita sendiri secara pribadi faktor lingkungan itu tergantung orangnya masing-masing. Misal saya ambang batas stresnya sekian, Dokter Lisda sekian, Afifah sekian. Nah, di ambang itu setiap faktor yang datang itu kita bisa kontrol, kita tahu batas diri kita. Pertama kita harus tahu batas diri kita. Kalau kita sudah rasanya mencapai batas, segeralah cari pertolongan. Misal orang terdekat yang kita percaya untuk membantu menyelesaikan ataupun mengurangi beban dengan sekedar bercerita. Kalau memang pun tidak ada, kita bisa menuju ke tenaga profesional. Tidak harus ke psikiater atau dokter jiwa dulu. Kita bisa ke psikolog dulu, setidaknya menenangkan rasa cemas dan depresi yang berlebihan itu. Begitu. Untuk circle sendiri sih, misal kita merasa tidak nyaman di satu lingkungan itu, kita kan bisa opsi berpindah ke lingkungan yang lain atau mencari opsi-opsi lain yang dimana kita merasa lebih tenang dan bisa menghadapi masalah itu dengan lebih baik. Begitu. Benar sekali. Itu kembali lagi ke diri kita yang membentengi diri dalam lingkungan itu sendiri. Baik. Oke, kita lihat selanjutnya, ini gejalanya nih. Episode manik. Istilah ringannya kita bilang happy yang berlebihan ya. Berlangsung kurang dari 1 minggu. Contohnya dia percaya diri berlebihan. Percaya diri itu normal, tapi yang berlebihan, yang terkesan hiperaktif begitu. Kemudian saking happy-nya, saking semangatnya mengerjakan sesuatu, dia sampai susah tidur. Kemudian lebih banyak bicara. Biasanya di fase dia hipomanik ataupun depresi, dia tidak sebanyak itu bicara. Kalau di fase manik, dia bicaranya lebih banyak, pikirannya saling berkejar-kejaran, ingin melakukan ini itu semuanya dalam waktu yang bersamaan, sehingga itu tadi bisa mencapai susah tidur. Konsentrasinya terganggu karena terlalu banyak yang dipikirkan secara bersamaan. Hiperaktif sehingga kadang bisa sampai ke titik perilaku membahayakan diri. Perilaku membahayakan diri itu bagaimana? Gejala di atas itu semuanya bisa mencapai perilaku membahayakan diri, termasuk susah tidur, kemudian konsentrasi terganggu, itu kan bisa berujung dengan sesuatu yang membahayakan diri. Perasaan bahagia yang berlebihan. Misal kita mendapatkan sesuatu, ya happy, senang, tapi sekedarnya gitu. Nah, untuk orang yang pada fase manik, dia dengan sesuatu yang kecil pun dia happy-nya berlebihan. Bahagia manik, rasa senangnya berlebihan. Kemudian kadang mudah tersinggung, karena ini berhubungan dengan percaya diri yang berlebihan itu dan tidak bisa menerima kenyataan. Gitu. Ini gejala-gejalanya. Ingat, gejala ini normal ada pada manusia normal, tetapi pada fase bipolar itu ada dengan episode yang 2 tadi, manik dan hipomanik, depresi maksudnya. Oke, hipomanik itu gimana? Menetap selama beberapa hari berturut-turut, minimal 4 hari. Kalau sekedar sehari doang nggak masuk hitungan. Gitu, minimalnya 4 hari. Dengan gangguan yang lebih ringan, peningkatan aktivitas saja, terganggunya aktivitas atau pekerjaan, tapi tidak begitu berat, tidak seberat fase manik. Oke, ini episode depresi. Tadi manik udah, hipomanik udah, sekarang depresi. Berlangsung selama kurang dari 2 minggu. Oke. Jadi episode depresi ini percaya dirinya berkurang. Baik. Konsentrasinya berkurang. Sama-sama berkurang konsentrasinya seperti fase manik, cuman berbeda, dia lebih ke depresi yang tidak ada mood, tidak ada keinginan untuk berkegiatan seperti normal.
merasa bersalah dan tidak berguna, begitu. Merasa masa depannya suram. Biasanya orang-orang seperti ini akan lebih menutup diri. Kemudian dia biasanya lebih seperti kalau misal nih fase maniknya dia misalnya hobi berpesta begitu ya. Di fase ini mungkin kelihatan seperti ih dia udah itu ya udah tobat ya, udah baikan ya gitu. Terkadang sebagian kejadian seperti itu, sebagian lagi tidak. Lebih depresi ke menyendiri begitu. Perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri karena saking depresinya. Tidur juga terganggu karena banyak pikiran-pikiran yang merasa dirinya tidak berguna. Sehingga nafsu makan pun berkurang. Endingnya kalau dia masih dalam proses pendidikan, prestasi pun menurun. Benar. Oke, ini untuk lebih jelasnya, untuk diagnosanya, bagian ini akan dilanjutkan oleh Dokter Lisda. Baik, silakan dokter mungkin bisa menjelaskan bagian ini karena kalau dilihat secara awam cukup rumit nih dokter. Rumit sebenarnya cuma garis gitu ya. Ininya mungkin ya. Benar sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah banyak ya sebenarnya dibahas dan dikupas juga di awal, terutama tentang apa sih bipolar itu, kemudian gejalanya itu seperti apa, kemudian penyebabnya itu apa, itu sudah banyak disinggung oleh Dokter Junia. Nah sekarang kita akan, saya akan mencoba menjelaskan untuk bagaimana sih sebenarnya menegakkan diagnosis dari bipolar. Tapi untuk pemirsa yang menonton di rumah tetap tidak boleh self diagnosis ya. Jadi dengan kita belajar hari ini bukan berarti nanti kalau ada anggota keluarga atau ada sanak saudara yang punya keluhan seperti yang disampaikan oleh Dokter Junia tadi, kemudian dengan bagan ini terus langsung dijudge, ih kamu bipolar, enggak seperti itu. Karena pada prinsipnya memang gangguan bipolar ini harus ditegakkan diagnosanya oleh dokter spesialis kejiwaan. Baik. Jadi bipolar ini kan gampangnya gini, bi itu artinya dua ya. Jadi dia ini adalah tergolong dalam gangguan suasana perasaan atau mood yang terdiri dari 2 episode. Jadi 2 episode ini biasanya up and down. Jadi satunya naik atau disebut dengan manik tadi, atau kawannya yaitu hipomanik, dan satu lagi itu down yaitu depresi. Nah, bedanya apa dengan mood-moodan yang biasa kita sehari-hari, terutama kita yang perempuan ya, biasanya kan kita suka mood swing gitu ya, dipengaruhi oleh faktor hormonal, misalnya pada waktu PMS gitu ya, mau menstruasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dia perbedaannya itu, dia ada periode sembuh sempurna, dan perubahan mood kita yang sehari-hari itu adalah perubahan mood yang tidak berdampak pada 3 aspek, yaitu aktivitas kita sehari-hari atau pekerjaan, interaksi sosial, dan perawatan diri. Jadi seenggak mood-moodnya kita masih bisa merawat diri misalnya, kita masih bisa, kalau yang pelajar masih bisa ke sekolah, kalau dia yang mahasiswa masih ke kampus gitu ya. Jadi kita masih bisa melakukan sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Tapi pada kasus bipolar, dia memang dua episode, ada periode sembuh di tengahnya, episode sembuh sempurna antara episode 1 dan episode 2 yang up and down tadi. Tapi sekalinya muncul satu episode itu, 3 aspek tadi terganggu. Jadi aspek interaksi sosialnya terganggu, aspek pekerjaan aktivitasnya terganggu, dan juga perawatan dirinya terganggu. Makanya dia sudah menyebabkan hendaya istilahnya, atau disabilitas ya dok ya. Itu yang membedakan dari mood swing. Karena mood swing juga kan kita berubah-ubah ya gitu. Ada kalanya kita normal-normal, ada kalanya kita lagi happy, ada kalanya kita lagi pengen nangis misalnya, pengen sedih gitu. Nah itu bedanya tuh di situ, dia sudah mengganggu 3 aspek tadi. Baik dokter. Nah kalau untuk waktunya sendiri nih dokter, apakah mungkin ini sebulan sekali kah atau seminggu sekali? Ini seperti apa di fasenya? Oke, jadi kalau yang untuk hipomanik itu kan dia lebih ringan dari manik ya, tapi mereka sama-sama punya gejala naik, yaitu punya gejala up. Jadi semua yang prinsipnya naik, seperti nggak ngantuk-ngantuk, semangatnya terlalu berlebih, percaya dirinya berlebih, tenaganya kebanyakan gitu ya, kita sampai heran, ini orang kok nggak capek-capek sih gitu ya, nggak istirahat, kerja terus sampai malam tapi nggak capek-capek gitu ya. Terus dandanannya terlalu menor misalnya ya. Nah itu satu rumpun deh manik dengan hipomanik, tapi mereka bedanya di onset atau di waktu. Kalau hipomanik dia di bawah 1 minggu, minimal 4 hari. Tapi kalau manik itu berarti menetap di atas 1 minggu gitu. Jadi kalau pertanyaan Afifah dia munculnya gimana, ya dia muncul sesuai episodenya. Kalau lagi episode manik memang biasanya lebih singkat waktunya dibandingkan episode depresif. Jadi pada waktu dia kan dua episode ya, jadi up and down. Waktu dia lagi down di depresi ini, itu biasanya onset waktunya lebih lama.
Kalau depresi itu kadang bisa satu episode sampai 6 bulan, sampai 3 bulan gitu. Jadi tergantung lagi episode yang mana, lagi episode up kah atau lagi episode down gitu. Baru diantaranya nanti akan ada periode sembuh. Jadi pada waktu periode sembuh ini kita yang kaget, lah ini orang tadi lagi mirip depresi gitu ya, terus tiba-tiba sekarang normal. Tiga aspek tadi yang interaksi sosial, pekerjaan, perawatan diri semuanya oke dilakukan, seperti tidak ada masalah, seperti tidak ada kendala. Jadi memang benar-benar sembuh sempurna, tidak ada bekas. Sempurna. Iya. Lalu kemudian nanti bisa muncul episode tergantung yang mana, down dulu kah atau up dulu. Baik, berarti kan ini bisa dikatakan berbeda-beda ya dok Iya. ya. Setiap orang yang mengidap bipolar pun pasti berbeda-beda karena sesuai dengan episode mereka masing-masing nih ya dokter ya. Tapi kalau untuk masa transisi ini sendiri, apakah ada faktor yang mempengaruhi untuk mereka merasa happy ataukah tiba-tiba aja nih mereka bisa happy, bisa depresi? Tapi nanti tentunya kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kito.